Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Check it out. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Melihat ke dalam hutan yang luas dan lebat, orang hanya bisa melihat warna hijau kehijauan yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi terkadang sesekali bertiup. Segera setelah itu banyak kriak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan pohon hijau dari dekat dan jauh. Akhirnya menghilang di tepi pandangan seseorang. Ini memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pohon ada langit biru. Beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Pandangan tajam mereka seperti elang yang akan memindai hutan di bawah dengan detail. Namun ukuran hutan ini terlalu besar dan gelombang hijau yang bergulung satu demi satu juga muncul, menutupi sebagian besar hal di bawah hutan lebat. Karena itu tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu melewati hutan yang lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menampilkan sinyal tangan satu sama lain dan terpisah menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan yang lebat dan subur, sebatang pohon menjulang menembus langit. Namun di sekitarnya ada jumlah pohon yang tidak diketahui, yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Karena itu tidak tampak mencolok. Di bagian atas pohon ini ada cabang yang memanjang. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang rimbun. Karena itu jika seseorang meliriknya dengan cepat, ia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Suara seseorang yang bernapas saat mereka menekan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan tebal. Segera suara halus dari gigi yang menggertak muncul. Sesaat kemudian, dedaunan pohon sedikit bergetar dan wajah dengan kerutan yang rapat terbuka. Kepalanya menoleh dengan hati-hati saat dia mengamati langit yang kosong. Pandangannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah bernafas dengan lembut dan duduk di dahan yang tebal. Punggungnya bersandar pada batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. "Guru, apakah kamu masih di sini?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang sebelum buru-buru berbicara dengan lembut di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiaoyan. "Teman kecil, kali ini semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa ketika menggunakan api teratai Buddha Engri 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak membiarkan saya mengkonsumsi 7 air liur spiritual ajaib, saya mungkin akan tertidur lagi," ucap Yaolau. Xiaoyan tertawa getir dan berkata, "Aku terlalu impulsif kali ini, namun ayah saya telah hilang," ucap Xiaoyan. Aku tahu, Anda anak yang sangat peduli tentang hubungan ayah dan anak. Kalau tidak, mengingat karakter Anda, tidak mungkin bahwa Anda akan begitu ceroboh untuk pergi ke Mystic Cloud Sect dan bahkan membunuh Yunleng di depan umum." Yaolau tersenyum sebelum melanjutkan, "Namun kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan hidup mereka. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika tidak mereka memiliki keinginan? Bahkan jika Anda menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesunyian seperti itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila," ucap Yaolau. "Terima kasih, Guru," jawab Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega dan berkata dengan suara lembut berterima kasih. "Hahaha. Apa yang harus kita berterima kasih di antara kita berdua?" Yaolau tertawa.
Segera suaranya menjadi sedikit lebih serius. Orang tua, kita masih dalam batas-batas pengaruh mistik Cloud Sect. Karena itu kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Meskipun Yunsan mungkin telah terluka parah setelah menerima 2 api Angry Buddha Lotus yang terus-menerus, para tetua dan diakon dari mistik Cloud Sect itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Do Huang yang lain, Yun Yun. Aku saat ini telah kehabisan terlalu banyak kekuatan spiritual karena 2 api Angry Buddha Lotus. Paling tidak saya tidak bisa memberi Anda energi yang bisa Anda sia-siakan seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yun Yun sebelumnya telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Saat ini, saya hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menekan tekanan yang dikeluarkan oleh energi. Jika saya dengan paksa menghancurkannya, Yunsan akan segera merasakannya. Xiaoyan mengangguk pelan. Kepalan tangannya perlahan mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Pandangannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya jelas tahu niat membunuh yang dimiliki Yunsan terhadapnya. Pada saat ini Mystic Cloud Sect mungkin sudah menuangkan kekuatan seluruh sekte untuk menangkapnya. Dan kondisinya saat ini, dia akan mampu menangani beberapa murid Mystic Cloud Sect paling banyak. Jika diakon atau bahkan penatua menemukan dia, tidak akan sulit bagi pihak lain untuk menunda dia, jika dia bahkan bisa melawan mereka. Ketika waktu itu tiba, pasukan Mystic Cloud Sect mendengar suara dan tiba. Xiaoyan mungkin benar-benar berakhir sekarat di hutan tanpa ujung ini. Pertama, mari kita pergi dulu ke pegunungan untuk menghindari pihak pencari dari Mystic Cloud Sect. Saat ini saya dalam kondisi yang tidak baik. Jika saya tidak membiarkan luka-luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah. Xiaoyan menghapus noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut, "Ah, itu bagus. Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun luka Anda kali ini cukup parah, haha. Dengan guru saat ini yang masih terjaga, secara alami saya akan membiarkan Anda pulih dengan kecepatan tercepat," ucap Yao Lao sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Pada saat ini, ada sekelompok pencarian yang terdiri dari murid-murid Mystic Cloud Sect di sebelah timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Karena itu kita hanya bisa melarikan diri ke arah sisi barat hutan. Apalagi dari jumlah penampakan sosok di langit, sebagian besar dari orang-orang itu adalah tetua dari Mystic Cloud Sect, dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Do Huang. Jika Anda menabrak salah satu dari mereka dalam keadaan seperti itu akan sangat merepotkan, ucap Yao Lao. Ya, aku tahu, Xiaoyan menanggapi. Dia dengan hati-hati membuka dedaunan dan dengan hati-hati menyapu matanya di bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet lincah. Ketika dia beberapa meter dari tanah, Xiaoyan mengelonggarkan cengkramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara. Suara yang dipancarkan ketika dia mendarat nyaris tidak terdengar. Tatapan tajam Xiaoyan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu sekelompok hutan lebat. Tepat ketika dia memasuki lautan tanaman yang padat, cahaya 7 warna langsung melintas. Segera Xiaoyan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera dia tidak bisa menahan rasa bersukacita. Cahaya 7 warna berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ular. Bagi yang lain ini akan sulit untuk menemukan Xiaoyan, tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama Xiaoyan sejak kelahirannya, bahkan bau sedikit pun di udara akan diketahuinya seperti peta jalan besar. Hei ular kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengendalikan tubuh? Xiaoyan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python dengan patuh bergoyang, mengulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiaoyan. Hahaha, itu bagus, itu bagus. Sudut mulut Xiaoyan terbuka ketika dia melihat tindakan Heaven Swallowing Python. Sukacita di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sebesar milik Ratu Medusa, ular kecil ini tidak seperti yang mulia. Dalam hal itu akan benar-benar pergi keluar atas perintah Xiaoyan selama dia memberikan makanan yang cukup untuk dimakan. Di sisi lain, Xiaoyan sangat geram sehingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita brengsek itu, benar-benar berdiri diam di samping selama pertarungan besar dengan Yunsan sebelumnya.
Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lionbird Essence dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang batu giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetes dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Segera ular kecil itu melompat-lompat, sangat bersemangat. Itu berputar di sekitar tubuh Xiaoyan beberapa waktu sebelum mengeluarkan suara dan memasuki lengan Xiaoyan. Beruntung. Setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan mendesah panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua Mystic Cloud Sect. Ayo pergi, tampaknya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertarung dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak merata, melayang naik dan turun. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatan Anda akan meningkat. Sepertinya perkelahian besar yang baru-baru ini kamu alami sangat bermanfaat bagimu. Cepat menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jika tidak, kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda akan sia-sia. Suara Yao tiba-tiba terdengar dari hati Xiaoyan. Xiaoyan kaget setelah mendengar ini. Segera dia mengangguk kaget. Ini mungkin salah satu dari sedikit berita baik dalam situasi yang buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini, di mana ia menghadapi permusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit secara alami akan berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan sedikit meningkat. Xiaoyan membalikkan kepalanya dan menatap hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin tumpah dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Mystic Cloud Sect, Yunsan, sepertinya dendam antara kita berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan. Jika Anda berpikir bahwa saya Xiaoyan adalah salah satu dari orang-orang yang tak bertulang yang akan datang mengemis dengan ekornya digantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian, saya khawatir Anda benar-benar keliru, ucap Xiaoyan. Saat itu hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiaoyan menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkannya menjadi seperti serigala di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang seseorang, menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan membunuh. Saat suara yang bersih dingin kegelapan yang tebal jatuh, kaki Xiaoyan menginjak tanah, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiaoyan, tempat itu perlahan-lahan turun ke dalam keheningan. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka memindai lingkungan dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suara sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap untuk dilepas kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok yang menakutkan yang bahkan bisa memaksa pemimpin sekte lama untuk kembali, itu wajar bahwa orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka. Seorang murid Mystic Cloud Sect yang merupakan pemimpin kelompok perlahan-lahan melangkah maju. Dia melambaikan pedang panjang dan cahaya pedang melintas, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Kita sudah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan binatang ajaib. Peringkat dari binatang ajaib di sana tidak rendah. Akan sangat sulit jika kita mencari di sana. Sepertinya kita harus memberitahu para tetua untuk menggunakan unit terbang." Sementara dia berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang agak tajam perlahan dipancarkan dari bambu. Itu akhirnya membentuk bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Di hutan lebat tempat pohon-pohon tinggi berdiri, sesekali ada bintik-bintik cahaya yang menembus melalui celah kanopi rimbun dedaunan dan dedaunan yang melindungi bumi dari sinar matahari yang panas. Cahaya bersinar berkeping-keping ke tanah membentuk gambar yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya tampak indah. Itu benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh binatang sihir yang tidak dikenal dari kejauhan. Itu akan melewati rintangan dari hutan lebat dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Semak hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak.
segera sosok hitam keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Mata tajamnya yang seperti Raja Wali memindai segala sesuatu di bawahnya secara mendetail sebelum dia menghela nafas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan. Pegunungan di belakang gunung awan berkabut ini terhubung langsung ke pegunungan binatang sihir. Berbicara secara logis, saya saat ini seharusnya mengarah ke pegunungan binatang kan? Tapi, kenapa sampai sekarang aku belum bertemu dengan hewan buas ajaib yang mencoba menghentikanku? Gumam Xiaoyan. Hahaha, itu karena Heaven Swallowing Python di lengan bajumu. Tiba-tiba tawa tua terdengar di hati Xiaoyan. Surga menelan piton adalah binatang unik kuno. Binatang buas ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka setelah mencium baunya. Selain itu, Heaven Swallowing Python ini saat ini memiliki kekuatan kelas doang. Binatang ajaib biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya, ucap Yao Lao. Jadi itu adalah berkah ular kecil ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa lembut. Tapi kelompok Mystic Cloud Sect yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang bisa saya rasakan, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang binatang buas hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan murung. Xiaoyan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan kedua alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia menekan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat. Bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya, dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan binatang ajaib, mereka ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya, yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun Xiaoyan dianggap cukup beruntung. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiaoyan sedang melewati area besar dedaunan lebat ketika di depannya ada jurang berbahaya yang sekitar 10 meter muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya. Dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini sekitar 10 meter atau lebih dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebagai gantinya itu seperti dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang ajaib cakar tajam. Tempat ini sangat bagus, bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar dalam membedakan apapun. Ekspresi Xiaoyan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Pada dinding gunung terjal itu, ada cukup banyak gua gunung yang mirip dengan yang gelap ini. Namun hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Xiaoyan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiaoyan sedikit bergetar. Sepasang sayap Purple Cloud Wings bermunculan. Dia melompat maju dan melompat ke jurang. Angin biar bertiup melewati telinganya. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap menggantung di udara di depannya, bukannya langsung masuk. Bahaya pegunungan binatang ajaib tidak tertandingi dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiaoyan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan surga menelan piton melintas. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung dan ular kecil itu tampaknya mengerti. Itu mendesis dan berubah menjadi kilat 7 warna yang melesak langsung ke dalam gua. Ketika dia melihat surga menelan piton melintas ke dalam gua, Xiaoyan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu dia diam-diam menunggu. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh berlari keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar cepat menembak. Itu adalah binatang sihir terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam.
segera memancarkan teriakan mengerikan dan menembak langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik, itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 binatang ajaib yang dapat bersaing dengan Dadoshi. Xiaoyan tertegun saat dia melihat binatang sihir besar yang telah menembak ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Aku beruntung mendapat bantuan Heaven Swallowing Python ini. Kalau tidak, dengan kondisi saya saat ini, kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua, ucap Xiaoyan. Tidak lama setelah binatang singa bersayap melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap tergantung di depan Xiaoyan, sambil mendesis dengan menjentikkan lidah ular di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan surga menelan Python kembali ke lengan bajunya. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat naik ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk kuat. Mengikuti batuknya, Purple Cloud Wings di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah. Setelah hanya menggunakan Purple Cloud Wings hanya untuk beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghapus noda darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiaoyan perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit, dia saat ini yang dikelilingi dari segala arah, secara alami tidak akan baik untuk peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin ke langit-langit gua. Mereka mendarat dengan mantap dalam celah di dinding gunung, dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiaoyan menatap interior gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi benar-benar gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong batu besar ke atas yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terlalu terang itu terlihat terlalu jelas dalam kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Pada saat itu kelelahan karena melarikan diri selama hampir sepanjang hari perlahan-lahan naik dari dalam hatinya dan sebenarnya menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya istirahat. Xiaoyan tidak bisa lagi menahan dan hendak menundukkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap, ketika suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, memberi Xiaoyan permulaan. Kelopak matanya yang akan dilipat segera dibuka. Dengan tawa pahit, dia cepat-cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu yang bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiaoyan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat dia melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan dari jari Xiaoyan meninggalkan tangannya. Akhirnya itu ditangguhkan di atas telapak tangan Yao Lao. Kamu harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu interior. Kemudian Xiaoyan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan napasnya yang awalnya tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya dengan begitu cepat. Dia menjentikan jarinya sedikit dan bahan obat melintas dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu. Setelah itu mereka melayang di sekitar Yao Lao. Anak kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari bahan obat, gumam Yao Lao. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia sedikit mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Segera api berwarna putih tebal melonjak dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat secara teratur dengan cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiaoyan untuk menyuling pil obat pada pertemuan agung alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan melayang dan air yang mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu yang dinamakan Grandmaster Alkemis.
Cahaya redup dari batu cahaya bulan kegelapan menyebar ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya derak bahan obat dalam menyala api yang bisa terdengar di bagian dalam gua yang sunyi. Dua orang di dalam gua memiliki pekerjaan mereka yang jelas dibagi dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiaoyan yang matanya tertutup rapat tubuhnya bergetar sedikit. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam pemulihan, wajahnya yang pucat dan putih memiliki kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang dari udara yang terpendam di dadanya untuk waktu yang lama. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yaolo yang berdiri di pintu masuk gua, yang sedang mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Meskipun luka saya cukup serius, kondisi yang tidak teratur di tubuh saya seperti ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang merupakan awal dan saya meningkat," ucap Xiaoyan. Yaolo tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Pil obat yang berwarna jamrud ditembakkan ke arah Xiaoyan. Dengan tangkas Xiaoyan meraihnya. "Konsumsilah. Dengan ini luka-luka di dalam tubuh Anda harus dapat sepenuhnya pulih. Efek obat dari pil roh hijau 3 baris yang Anda konsumsi sangat kuat, dan Anda tidak dapat sepenuhnya menyerapnya semua. Sebagian besar efek obat disimpan dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuh Anda untuk membiarkannya di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampurkan bahan obat nyeri tulang dingin dalam pil obat ini. Anda mungkin merasakan sedikit sakit setelah mengkonsumsinya, namun ia mampu menguapkan dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Kali ini Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda. Seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan." Yaolo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cukup banyak luka muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Racun pembakaran itu juga jahat. Setelah Anda pulih dari cedera, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya," ucap Yaolo sekali lagi. Hati Xiaoyan merasakan kehangatan ketika dia mendengar banyak kata yang Yaolo bicarakan. Dia sedikit mengangguk. Di perasaan itu seperti anak kecil yang menemukan dukungan yang dia bisa andalkan, menyebabkan dia merasa tenang. Xiaoyan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yaolo tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiaoyan menutup matanya dan sekali lagi memulai pelatihannya. Dia duduk di pintu masuk gua dan bermain dengan sembrono dan memutar cincin penyimpanan yang telah dia ambil dari tangan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, jarinya bergetar sedikit dan suara yang lembut dikeluarkan dari mulutnya. "Hah?" Yaolo menjentikkan jarinya dan sepotong batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yaolo. Telapak tangannya dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiaoyan di asosiasi alkemis saat dia mencari harta. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua penonton setia Mimin. Dan sampai jumpa kembali.